Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Iqbal Gunawan dengan NIM 0566333409. Saya akan mempresentasikan tentang identifikasi karakteristik guna lahan Kota Bandung untuk memenuhi tugas tutorial 3 mata kuliah Teknik Komunikasi dan Presentasi, yaitu tentang survei wilayah pengembangan Kota Bandung melalui pendekatan transformasi perkotaan Doxiadis tahun 1968. Latar belakang dari transformasi kota. Dinamika perkembangan kota. Yang pertama, pertumbuhan kota yang pesat. Kedua, transformasi fungsi ruang berkelanjutan. Yang ketiga, pergeseran guna lahan intensif. Yang keempat, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Konsep transformasi Doxiadis. Yang pertama ada penetrasi, yaitu masuknya fungsi baru ke kawasan existing. Yang kedua ada invasi, yaitu penyebaran intensif fungsi baru secara masif. Yang ketiga ada dominasi, yaitu fungsi baru mulai menguasai kawasan. Yang keempat ada suksesi, yaitu transformasi total fungsi kawasan terjadi. Masalah transformasi lahan. Ketidaksesuaian tata ruang, yaitu pemanfaatan lahan tidak sesuai rencana. Konflik sosial budaya, yaitu perubahan fungsi memicu ketegangan masyarakat. Yang ketiga, tekanan ekologis, yaitu degradasi lingkungan kawasan perkotaan. Dan yang keempat, ada dampak ekonomi, yaitu pergeseran nilai properti dan mata pencaharian. Pentingnya penataan guna lahan. Yang pertama ada pengendalian kegiatan, yaitu peran pemerintah dalam mengatur pemanfaatan ruang. Yang kedua ada efisiensi ruang dan kota, yaitu optimalisasi fungsi kawasan perkotaan. Yang ketiga ada social benefit optimal, yaitu manfaat sosial maksimal bagi masyarakat. Yang keempat ada mitigasi dampak negatif, yaitu mencegah konsekuensi buruk transformasi. Pengertian guna lahan. Ada beberapa poin. Yang pertama fungsi dominan, yaitu karakteristik utama pemanfaatan pada suatu kawasan tertentu. Yang kedua aturan pemanfaatan, yaitu ketentuan khusus yang mengatur penggunaan lahan. Yang ketiga ada dasar identifikasi, yaitu acuan analis perubahan dan transformasi ruang kota. Pengertian kegiatan lahan. Aktivitas nyata di lapangan. Yang pertama kegiatan pada suatu persit tertentu. Yang kedua bentuk pemanfaatan ruang aktual. Yang ketiga dipengaruhi kebutuhan penduduk. Yang keempat variasi sesuai karakteristik zonasi. Kegiatan lahan mencerminkan dinamika pemanfaatan ruang yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Ada beberapa kategori guna lahan kota. Yang pertama perumahan, yaitu kawasan hunian dan permukiman. Yang kedua industri, yaitu zona produksi dan manufaktur. Yang ketiga kawasan lindung, yaitu area konservasi dan proteksi. Yang keempat komersial, yaitu area perdagangan dan jasa. Yang kelima ruang terbuka hijau, yaitu area hijau dan taman kota. Dan yang keenam campuran, yaitu zona multifungsi terintegrasi. Kebutuhan identifikasi. Yang pertama ada heterogenitas wilayah, yaitu tidak semua kawasan memiliki karakteristik homogen. Yang kedua ada dinamika pola kegiatan, yaitu perubahan aktivitas terjadi dengan cepat dan variatif. Yang ketiga pemetaan transformasi, yaitu perlunya dokumentasi perubahan fungsi lahan sistematis. Yang keempat dukungan perencanaan, yaitu basis data untuk kebijakan pembangunan kota. Tujuan survei. Tujuan survei ada 3, yaitu mengkaji kesesuaian. Yang pertama evaluasi kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang. 2. Memahami karakteristik, yaitu analis karakteristik kegiatan pada setiap kawasan. Yang ketiga menganalis variasi, yaitu identifikasi variasi pemanfaatan ruang secara spesial. Sasaran survei. Yang pertama ada identifikasi guna lahan, yaitu pemetaan fungsi dominan di seluruh Kota Bandung. Yang kedua identifikasi variasi kegiatan, yaitu dokumentasi keragaman aktivitas pemanfaatan lahan. Yang ketiga identifikasi perkembangan, yaitu analis dinamika dan tren aktivitas perkotaan. Lokasi kegiatan survei. Ada 6 wilayah pengembangan Kota Bandung. Yang pertama wilayah pengembangan Bojonegoro. Yang kedua wilayah pengembangan Cibiuying.
Yang ketiga, wilayah pengembangan Kares. Yang keempat, wilayah pengembangan Tigalega. Yang kelima, wilayah pengembangan Ujung Berung. Yang keenam, wilayah pengembangan Gede Bage. Pendekatan pelaksanaan. Pendekatan pelaksanaan. Ada beberapa pendekatan pelaksanaan, yaitu merumuskan masalah, identifikasi isu dan pertanyaan penelitian. Yang kedua, menentukan populasi dan sampel, yaitu menetapkan cakupan area unit analisis survei. Yang ketiga, menetapkan kebutuhan data, yaitu menentukan jenis dan sumber data yang diperlukan. Yang keempat, menyusun perangkat survei, yaitu persiapan instrumen dan protokol pengumpulan data. Proses pengumpulan data. Yang pertama, menentukan target area, yaitu penetapan lokasi dan batas wilayah survei. Yang kedua, melakukan 3 action. proses pengumpulan data. Yang pertama, menentukan target area dengan penetapan lokasi dan batas wilayah survei. Kedua, melakukan survei lapangan dengan observasi dan pencatatan data primer. Yang ketiga, mengikuti etika survei dengan menjaga standar profesional dan integritas. Yang keempat, mencatat kegiatan aktual dengan dokumentasi pemanfaatan lahan faktual. Pengolahan data. Yang pertama, tabulasi dan klasifikasi berupa penyusunan data ke dalam kategori sistematis. Yang kedua, penyusunan peta sebaran berupa visualisasi spasial guna lahan dan kegiatan. Yang ketiga, analis transformasi ruang berupa identifikasi pola dan tren perubahan lahan. Yang keempat, identifikasi ketidaksesuaian berupa evaluasi gap antara rencana dan aktual. Visualisasi klasifikasi guna lahan dapat kita lihat pada diagram yang ditampilkan berikut. Penjelasannya, warna hijau gelap merupakan perumahan, hijau sedang merupakan komersial, hijau terang merupakan industri. Perumahan dominan di wilayah pembangunan Cibunying, komersial pada koridor utama, industri terkonsentrasi di selatan, dan RTH tersebar tidak merata. Temuan variasi kegiatan. Yang pertama, kegiatan campuran merupakan intensifikasi fungsi ganda di pusat kota. Yang kedua, perdagangan koridor merupakan pertumbuhan komersial pada jalur utama. Yang ketiga, pergeseran fungsi merupakan transformasi permukiman di komersial. Yang keempat, sektor informasi merupakan peningkatan kegiatan ekonomi informal. Dari transformasi. Yang pertama, penetrasi merupakan fungsi komersial mulai masuk kawasan residensial. Yang kedua, invasi merupakan aktivitas perdagangan menyebar intensif. Yang ketiga, dominasi merupakan koridor bisnis menguasai area strategis. Yang keempat, suksesi merupakan permukiman bertransformasi menjadi usaha. Dampak dari transformasi. Yang pertama, kepadatan meningkat, yaitu intensitas aktivitas kawasan naik signifikan. Yang kedua, kualitas lingkungan, yaitu degradasi kondisi ekologis perkotaan. Yang ketiga, nilai tanah merupakan pergeseran harga properti kawasan strategis.